Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan praktikum yang sebelumnya. Untuk sekarang kita masuk ke materi ukuran pemusatan dan penyebaran data. Di sini kita akan menggunakan data yang sudah digunakan sebelumnya, yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, untuk pemusatan data sendiri, ada beberapa nilai yang harus dicari, yaitu rata-rata atau mean, median, dan modus. Nah, jadi yang akan dibahas di sini adalah mencarinya dari data yang berkelompok. Karena kita menggunakan tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi dipastikan teman-teman untuk membuat tabel distribusi frekuensinya terlebih dahulu. Lalu setelah itu, kita pertama akan mencari nilai rata-rata. Nah, untuk rata-ratanya sendiri, kita membutuhkan tabel bantuan. Berapa tabel bantuan? Yang pertama itu adalah nilai median atau nilai tengah dari setiap kelasnya. Jadi yang pertama kita akan mencari rata-rata dengan menggunakan nilai tengah. Yang pertama itu kita harus cari nilai median dari setiap kelasnya. Setelah itu, untuk mencari nilai median di setiap kelasnya itu menggunakan rumus kelas atas ditambah kelas bawah dibagi 2. Setelah kita dapat 1, tinggal tarik aja sisanya. Nah, ini setelah kita dapat median dari setiap kelasnya, setelah itu kita cari juga nilai median dikali frekuensinya. Nilai median dikali frekuensinya. Masukkan rumusnya. Klik sel yang di median, terus dikali sel yang di frekuensi. Setelah dapat, kita tarik. Nah, kita dapatkan, kita cari jumlah totalnya menggunakan sum. Bisa langsung klik kanan ini, bisa langsung klik auto sum ini, atau bisa juga seperti biasa bersama dengan terus sum, masukkan range nilainya. Ini kita sudah dapatkan nilainya. Nah, itu jadi kalau kita melihat dari materi, rumusnya itu adalah untuk mencari nilai rata-rata dengan menggunakan nilai tengah atau median, yaitu jumlah dari median dikali frekuensi dibagi jumlah datanya. Nah, berarti hasil ini dibagi jumlah data. Jumlah datanya sudah dapat kemarin ya. Nah, berarti ini rata-ratanya dengan menggunakan nilai tengah. Kalau ingin dibulatkan bisa pakai fungsi round. Klik selnya, titik koma. Nah, ini berapa angka yang akan diambil setelah koma. Kita ambil 2 saja. Ini hasilnya 356,36. Lalu setelah itu kita cari juga untuk rata-rata dengan menggunakan skala. Menggunakan skala sendiri, kalau kita melihat rumusnya, kita membutuhkan tabel bantuan lagi, yaitu tabel U dan U dikali frekuensi. Nah, di sini kita buat baru U. Nah, U ini didapat yaitu dari skala, jadi dari skala antara 0 bisa ke atas atau ke bawahnya. Nah, untuk menentukan nilai nolnya kita cari dari frekuensi yang terbesar. Nah, di sini kan frekuensi terbesar itu 4, ada di kelas 5. Jadi di kelas kelima berarti di sini 0. Kalau ke bawahnya itu berarti dikurang 1 jadi min 1. Nah, kalau ke bawah tuh tambah 1 jadi 1. Jadi misal nolnya itu di sini, berarti 1, 2. Karena posisi nolnya ada di bawah, kita hapus dulu 0. Lalu atasnya min 1. Sisanya tinggal kita tarik.
Setelah kita dapat nilai U dari masing-masing kelasnya, kita cari juga hasil dari dikali frekuensinya. Piksel ini dikali frekuensinya. Setelah kita dapatkan satu, tarik. Lalu kita cari juga jumlahnya. Sum. Pikselnya dapat nilainya. Nah, jadi kita sudah dapat nilainya. Lalu tinggal kita masukkan rumusnya. Untuk rumusnya sendiri, kalau kita lihat di materi, yaitu X0. X0 ini median ya, median di mana U-nya sama dengan 0. Lalu ditambah interval kelasnya dikali jumlah U dikali F-nya dibagi jumlah data. Oke, kita masukkan rumusnya. Nilai median di mana 0-nya, berarti kita dapatkan 0-nya di kelas 5, berarti kita ambil mediannya. Ditambah interval kelasnya, lalu dikali interval dikali jumlahnya, dikali jumlah datanya, jumlah U dikali F-nya, frekuensi, lalu dibagi jumlah data keseluruhan, yaitu 14. Kita bisa ambil di sel ini atau di sel ini. Di sel ini biasa aja. Kita sudah dapat nilainya, sama ya hasilnya. Kita coba bulatkan juga. Kita ambil dua nilai di belakang koma. Kita sudah dapatkan rata-rata. Nah, lalu setelahnya kita cari juga median. Untuk median sendiri, kita melihat rumusnya. Untuk median data berkelompok itu rumusnya adalah LO. LO itu adalah batas bawah sebenarnya, di mana mediannya berada. Jadi misal kita kan di sini itu ada 14 data, jadi 14 dibagi 2 dapat nilainya 7. Nah, 7 ini kira-kira dia ada, jadi di frekuensi 7 ini berada di kelas berapa. Nah, kita bisa lihat di frekuensi kumulatifnya, ini kan 2, 5, 7. Nah, berarti 7 median ini ada di kelas ketiga, karena kan hasil 14 bagi 2 7. Jadi frekuensi kumulatifnya 7 itu ada di kelas ketiga. Nah, berarti setelah itu kita masukkan LO-nya, batas bawah sebenarnya. Batas bawah sebenarnya dari kelas ketiga, karena mediannya ada di kelas ketiga, di LO-nya. Lalu ditambah interval kelasnya itu 80 dikali jumlah datanya dibagi 2 dikurang jumlah frekuensi dari kelas sebelumnya, yaitu 5, lalu dibagi kurung dulu. Lalu dibagi jumlah frekuensi dari kelas median beradanya, itu di kelas 3.
dibagi kelasnya yaitu 2. Setelah itu enter. Yes. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya itu 373,5. Untuk memastikannya kita cek di kelas 3 ini kira-kira 373,5 ini ada termasuk gak? Kita lihat di batas sebenarnya ya. Jadi yang 235 sampai 373,5. Nah, berarti masih termasuk di kelas 3. Berarti sudah benar. Nah, lalu setelahnya itu kita cari modus. Untuk modus sendiri kita lihat rumusnya. Rumusnya itu adalah LO. Nah, yang pertama itu kita cari LO ditambah interval kelasnya, lalu dikali F1 dibagi F1 tambah F2. Nah, berarti kita cari F1 yang F2 nya. Untuk mencari F1 F2 kita lihat dulu kira-kira di kelas mana yang frekuensinya paling besar. Nah, frekuensi besar kan ada 4 ya, berarti ada di kelas kelima. Tapi misalkan frekuensi yang besar itu ada 2, cukup pilih salah satu. Makanya sini yang kebetulan hanya 1, berarti kita pilih yang di kelas 5 karena frekuensi paling besar itu adalah 4. Untuk F1-nya dapat dari frekuensinya dikurang frekuensi kelas sebelumnya yaitu 3. Nah, lalu untuk F2-nya frekuensi kelasnya dikurang frekuensi kelas setelahnya, karena setelahnya ini tidak ada kelas lagi, berarti dikurang 0. Nah, kita sudah dapatkan nilai F1 dan F4 nya, kita masukkan modusnya yaitu LO. Karena di kelas 5 berarti kita masukkan batas LO di kelas 5 yaitu 453,5 ditambah interval kelasnya, lalu dikali F1 dibagi F1 tambah F2. Oke. Itu yang tambahnya pakai kurung. Di sini kita dapatkan modusnya yaitu 469,5. Nah, untuk mengeceknya kita lihat di kelas 5 ini kira-kira masuk gak nilai 469,5 ini. Kita lihat kan batas bawahnya itu 404, batas atasnya 533, berarti ini termasuk. Nah, lalu setelahnya itu untuk penyebaran data itu ada kuartil, desil, sama persentil. Nah, untuk mencari masing-masingnya itu rumusnya kurang lebih sama kayak median. Kita coba lihat rumusnya dulu. Nih, di LO ditambah interval kelas dikali jumlah frekuensi dibagi 4. Jadi kalau median itu dibagi 2, kalau frekuensi itu dibagi 4 dikurang jumlah frekuensi dari kelas sebelumnya yang mengandung kuartilnya, terus dibagi frekuensi dari kelas yang mengandung kuartilnya. Nah, jadi yang pertama kita cari dulu kelas kuartilnya. Nah, di sini kita coba cari kuartil 1 ya. Cari kuartil 1, berarti kita cari dulu nilai kuartil 1-nya. Jadi nilai kuartil 1-nya yaitu dengan menggunakan rumus jumlah datanya dibagi 4. Kan ini kuartil 1 berarti 1 dikali dengan kuartil 1 berarti kita 1 dikali
jumlah data dibagi 4 karena kuartil kan 4 ya. Jadi bagi 4 hasilnya 3,5. Jadi misal mencari kuartil 2 itu tinggal ubah sininya jadi 2 karena kita cari 1 berarti 1. Setelah itu kita dapat kelas kuartil kan 3,5. Berarti kalau kita ngelihat dari tabel frekuensi kumulatifnya 3,5 ini ada di kelas kedua karena kelas pertama itu cuma 2. Nah kelas kedua ini tuh 5 ya, berarti 3,5 ini masuk ke kelas kedua. Nah lalu kita masukkan rumusnya. Rumusnya yaitu LO dari ini ada di kelas 2, berarti LO di kelas 2 ditambah intervalnya lalu dikali jumlah datanya dibagi 4 terus kita lihat lagi rumusnya. Oke, sini kan kita sebelumnya sudah menghitung ya. Berarti ini bisa kita ubah dengan hasil di kolom sel ini. Kelas kuartil satunya. Nah sebelumnya kita sudah menghitung ya, jadi tinggal di dikurang interval kelas sebelumnya yaitu 2 dibagi frekuensi dari kelasnya 3. Itu kita dapatkan nilainya itu 253,5. Ini untuk kuartil, untuk rumus untuk kuartil. Nah, lalu kita coba cari untuk desil. Nah desil ini kan 10, berarti kita mencari kelas desilnya sama ya. Di sini kita bisa mencari nilai desil 7, berarti dengan 7 dikali jumlah datanya yaitu 14 dibagi karena ini desil berarti 10. Kita dapatkan 9,8. 9,8 ini terdapat di kelas berapa? Di sini berarti ada di kelas keempat. Setelah itu kita masukkan rumusnya. LO nya di kelas keempat ditambah interval kelas dikali dikurang jumlah kelas sebelumnya, frekuensi kumulatif dari kelas sebelumnya, lalu dibagi frekuensi dari kelasnya. Sini kita dapatkan hasilnya itu 448,1,6. Lalu untuk persentil sama ya, jadi tinggal diubah jadi yang sebelumnya kita ini 90 berarti 90 dikali
14 dibagi kena persentil berarti 100. Kita dapatkan untuk menghitungnya sama 12,6 berarti ada di kelas kelima ya. Kita masukkan LO nya ditambah interval kelas lalu dikali dikurang frekuensi kelas sebelumnya atau 10 dibagi frekuensi kelasnya. Yes, nah ini hasilnya 505,5. Nah, mungkin untuk praktikum kali ini cukup sampai di sini. Jadi tadi kita cari nilai rata-rata dengan menggunakan dua cara, yaitu menggunakan nilai tengah dan skala. Lalu kita mencari juga nilai median, modus, lalu untuk penyebaran datanya ada kuartil, desil, dengan persentil. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.